Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depera Mediani dari kelas Manajemen Reguler A dengan nomor NIM 340221003. Di sini saya akan mentutorialkan tugas mata kuliah komputer bisnis, yaitu tentang Net Present Value dan Internal Rate of Return. Di sini ada pengertiannya. Net Present Value atau NPV. NPV merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak digunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang. Menurut Johar Arifin dan Ahmad Fauzi. Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan nol. Kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai house of capital kurang dari IRR. Di sini saya sudah membuat soalnya terlebih dahulu. PT Bima Usaha saat ini sedang mempertimbangkan mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Di sini ada mesin A dengan investasi 28 juta dan mesin B investasinya itu sebesar 32 juta. Untuk umur ekonomisnya itu sama-sama 6 tahun. Dan nilai residunya untuk mesin A yaitu tidak ada dan untuk mesin B yaitu 5 juta. Di sini juga terdapat tingkat bunga sebesar 15%. Kita akan mengerjakan NPV terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabelnya terlebih dahulu. Di sini terdapat ada mesin A dan mesin B dengan initial investment-nya yaitu 28 juta untuk mesin A dan tingkat bunganya yaitu 15%. Sedangkan untuk mesin B, initial investment-nya yaitu 32 juta dan tingkat bunganya yaitu 15%. Di sini kita akan mengisi cash inflow. Untuk mengisi cash inflow itu berkaitan dengan payback period. Nah, untuk mengisinya itu sama dengan kita masuk ke payback period. Kita klik yang cash flow. Enter. Sini kita tinggal tarik saja. Nah, udah. Kemudian untuk mengisi diskon faktor yaitu sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah dengan tingkat bunga yaitu 15%. Kita kunci karena kita akan menariknya. Kita kurung tutup angka tahun. Enter. Tidak ada, sudah muncul, kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya untuk mengisi present value adalah sama dengan cash inflow dikali dengan diskon faktor. Bentar. Nah, tidak ada. Tarik. Sekarang untuk mengisi total present value, di sini kita ke auto sum, kita ke sum. Bentar. Nah, sudah ada otomatis. Kemudian kita akan mengisi net present value dengan rumus sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment. Nah, sudah ada. Kemudian kita lanjut ke mesin B, yaitu untuk mengisi cash inflow-nya sama dengan kita masuk ke payback period, kita klik yang cash flow mesin B di payback period, kita enter. Nah, di sini kita tarik saja. Nah, untuk mengisi diskon faktornya sama seperti tadi, yaitu sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah dengan tingkat bunga, kita kunci karena kita akan menarik ke bawah, kurung tutup pangkat tahun. Nah, enter. Tarik ke bawah. Nah, selanjutnya untuk mengisi present value-nya yaitu sama dengan cash inflow dikali dengan diskon faktor. Nah, sudah ada ya. Sekarang kita akan mengisi total present value
masuk ke putusan. Nah, udah saja, udah ada. Untuk nilai sisa 5 tahun ke depan, yaitu seperti di soal, untuk mesin B ada nilai residunya yaitu sebesar 5 juta. Maka di sini kita akan menggunakan rumus sama dengan 5E6. Di sini 5E6 itu 5 juta. Kita kali dalam kurung buka 1 ditambah dengan tingkat bunga kurung tutup pangkat 5 tahun. Nah, untuk rumus net present value mesin B sedikit berbeda dengan rumus net present value mesin A, dikarenakan di sini ada nilai sisa 5 tahun ke depan. Maka rumusnya yaitu sama dengan dalam kurung buka tentang present value kurangi dengan initial investment kurung tutup ditambah dengan nilai sisa 5 tahun ke depan. Selanjutnya akan mengajarkan IRR untuk mesin A. Di sini juga saya sudah menyiapkan 2 buah tabel. Langsung saja untuk mengajarkan cash inflow. Di sini sama saja, kita sama dengan ambil dari payback period mesin A yang ini, enter. Nah, ini tinggal kita tarik saja. Untuk mengerjakan diskon faktor yaitu sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga kunci kurung tutup pangkat tahun. Nah, ini enter. Sudah ada hasilnya, kita tarik. Dan yang ini pun untuk rumus present value yaitu sama dengan cash inflow dikali dengan diskon faktor ya. Bentar. Nah, udah ada. Tarik. Untuk totalnya kita ke autosum. Bentar. Net present value sama seperti tadi yaitu sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment ya. Bentar. Ini untuk hasilnya. Sekarang untuk cash inflow ambil dari sini saja. Bentar. Tarik. Untuk diskon faktor sama seperti tadi, sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah dengan tingkat bunga kunci kurung tutup pangkat tahun ya, 1. Bentar. Nah, tarik di sini juga sama dengan cash inflow itu dikali dengan diskon faktor. Nah, untuk totalnya kita autosum, enter. Di sini juga sama dengan untuk net present value sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment. Bentar. Nah, di sini kita akan menambahkan bunganya supaya total dari present value-nya itu sama dengan initial investment sebesar 28 juta. Tetapi untuk net present value-nya itu harus 0. Dengan cara kita akan menambahkan tingkat bunganya terlebih dahulu ya. Sebagai contoh, makan di sini 35%. Nah, di sini sudah berubah, tetapi present value-nya belum sama dengan initial investment. Maka kita tambahkan lagi di sini 8, ya. Hampir. Langsung saja, di sini saya sudah menemukannya, yaitu 38,9533%. Enter.
Nah, di sini net percent value-nya sudah 0, total percent value-nya yaitu 28, dan initial investment-nya juga yaitu 28 UT. Sudah sama. Untuk mengisi IRR aktual di sini sama dengan ini ya. Nah, enter. Nah, sudah ada. Dan untuk IRR estimate juga diisi sama dengan yang ini. Di sini terdapat duanya, yaitu investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Nah, untuk keputusannya kita akan menggunakan rumus if sama dengan if apabila IRR aktual lebih besar dari IRR estimate, maka investasi diterima ya. Dan jika tidak, maka tidak diterima atau ditolak. Tidak diterima. Nah, maka keputusannya yaitu diterima ya. Sekarang kita akan mengerjakan untuk IRR yang B. Di sini juga sama, untuk rumus cash inflow-nya itu saya akan mengambil dari payback period ya, sama dengan kita masuk ke sini untuk mesin B. Ini. Nah, untuk diskon faktornya itu sama kayak tadi, rumusnya sama dengan 1 garis miring buka kurung 1 ditambah dengan tingkat bunga kunci kurung tutup pangkat tahun ya, 1 untuk 1 enter. Kita tarik ke bawah. Dan untuk rumus present value sama dengan cash inflow dikali dengan diskon faktor. Nah, di sini juga kita untuk present value kita masuk auto sum, kita enter saja. Sudah ada. Di sini untuk net present value-nya sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment. Nah, kita mengisi yang satu lagi sama dengan cash inflow yang ini, kita enter saja. Tarik. Untuk diskon faktor sama rumusnya 1 dalam kurung 1 ditambah dengan bunga kita kunci kurung tutup angkat tahun ya, yang ini enter. Nah, untuk present value-nya tadi juga sama dengan, untuk rumusnya itu sama kayak yang tadi, sama dengan cash inflow dikali dengan diskon faktor ya. Dan untuk present value-nya ke auto sum enter. Nah, di sini juga ada net present value. Ini kita menggunakan rumus sama dengan total present value kurangi dengan initial investment. Di sini juga kita akan mengubah net present value-nya menjadi 0, dan untuk total present value-nya akan sama dengan initial investment. Kita akan menambahkan untuk tingkat bunganya. Di sini kita coba dengan 20%, kita coba ya. Nah, di sini sudah berubah tetapi belum 0, kita tambah lagi di sini 7. Nah, sudah mulai mendekati, kita langsung saja 27,5
890,7%. Nah, di sini sudah 0 dan total present value-nya sudah sama dengan initial investment. Untuk mengisi IRR-nya itu sama dengan ini tingkat bunga yang enter, dan untuk IRR estimate-nya juga sama dengan tingkat bunga yang ini kita enter. Untuk keputusannya di sini sudah ada, investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga aktual besar dari tingkat bunga cost of capital sebelumnya. Kita menggunakan rumus if saja, sama dengan if jika IRR aktual lebih besar dari IRR estimate, maka keputusan investasinya itu diterima positif, dan jika tidak maka tidak diterima. Maka keputusannya yaitu diterima. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa NPV yang lebih besar itu adalah mesin A dengan net present value-nya 19.936.781, dan untuk IRR-nya itu saya memilih yang besar dapat di mesin A juga. Jadi untuk perbandingan mesin A dan mesin B menggunakan 4 metode ini, yaitu perbandingannya 3:1. Tapi di sini saya belum dapat menentukan karena masih banyak lagi metode lain untuk menghitungnya atau untuk menentukannya. Sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.